Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ginayatul Hidayani. Di sini saya akan mereview materi mengenai materi minggu kemarin yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Dan ini adalah jurnal saya yang ketiga. Pada minggu kemarin, kelompok 1 menjelaskan tentang film sebagai komunikasi media massa dan jenis-jenis serta yang lainnya. Nah, film itu apa sih? Nah, seperti yang dijelaskan pada minggu kemarin, bahwa minggu sebelumnya bahwa film itu adalah melukis gerak dengan cahaya atau proses menggabungkan unsur antara gerak dan cahaya melalui alat yaitu kamera. Nah, dari film itu merupakan dari sekian bentuk media massa yang mampu memberikan nilai hiburan pada masyarakat di saat banyak beban pikiran ataupun dengan tujuan menghilangkan penat ataupun lelah. Sekitar pada abad terakhir, pada abad ke-19, dan sampai saat ini film itu masih berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi sekarang kan teknologi itu makin canggih ya, jadi perkembangannya tuh terlihat sangat pesat ya gitu teman-teman. Dan pada awal film ini, film Edison dan Lumière merupakan sebuah film yang merupakan durasi yang singkat. Dengan proses perekaman gambarnya itu diambil menggunakan frame atau bingkai yang secara statis atau kamera tidak bergerak sama sekali, dengan menggunakan proses penyuntingan dari hasil gambar yang sudah direkam. Kemudian Stanley J. Barron juga menunjukkan bahwa di Indonesia itu film pertama kali diperkenalkan pada tanggal 5 Desember 1900 di Batavia atau yang sekarang kita sebut dengan Jakarta. Jadi Jakarta itu dulunya namanya itu Batavia, teman-teman. Nah, pada masa itu, film yang dipertontonkan atau yang diperlihatkan itu menceritakan tentang dimana ada sebuah ratu dan raja, ada sebuah ratu dan raja. Di situ tuh menceritakan perjalanan raja dan ratu di Den Haag. Dan salah satu jenis filmnya itu merupakan jenis dokumenter atau film dokumenter. Dan sejarah juga mencatat bahwa film Indonesia itu juga diimpor dari industri film yang ada di Amerika. Nah, selanjutnya itu ada film sebagai komunikasi media massa. Apa sih film sebagai komunikasi media massa itu? Media komunikasi massa itu merupakan saluran komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan dan mendistribusikan konten berita, atau konten hiburan, visual, dan produk budaya lainnya ke semua orang atau ke sejumlah orang banyak. Nah, oleh karena itu, media komunikasi massa berkaitan dengan sejumlah orang ataupun massa. Kemudian ada film realitas sosial yang dalam kapasitasnya itu sebagai media mempresentasikan atau mengkonstruksikan realitas. Jadi film itu bukan hanya dapat mempengaruhi sikapnya saja, tetapi juga mengubah pola pikir dan ideologi masyarakat. Seperti Jalaluddin Rahmat mengatakan ada 3 efek pesan sebuah film, yaitu efek kognitif, efek afektif, dan efek konatif. Kemudian dalam film juga ada yang namanya imajinasi dalam pengantar film. Dalam menyampaikan pesannya itu kepada halayak umum, tentunya sutradara menggunakan imajinasi untuk mempresentasikan satu pesan melalui film dengan unsur-unsur yang menyangkut eksposisi atau penyajian langsung atau tidak langsungnya. Kemudian di kelompok 1 juga mereka menjelaskan atau mempresentasikan resensi film, yaitu dengan judul Hope. Dalam film itu dikisahkan filmnya tuh film diambil dari kisah nyata ya teman-teman. Jadi mengisahkan tentang kehidupan seorang anak kecil yang masih di bawah umur menjadi korban kekerasan kekerasan seksual. Nah, di dalam film itu
gadis yang masih berusia 8 tahun menjadi korban kekerasan seksual dan fisik oleh pria yang tidak dikenalnya, pada yang umurnya itu sudah jauh lebih dewasa lagi teman-teman, soalnya sudah berumur 57 tahun. Nah, hal itu membuat dia menjadi trauma yang sangat besar. Nah, dari film tersebut bisa kita ambil, apalagi dari sisi ke PK-nya atau kebimbingan konselingnya itu, dimulai dari rasa trauma, rasa takut, gangguan kecemasan, itu bagaimana tugas seorang ahli terapi ataupun psikolog ya melakukan terapi itu tanpa memaksa si konseli. Jadi dikisahkannya itu seorang anak kecilnya itu dia saking traumanya sampai nggak bisa ngomong ataupun nggak bisa berkata apapun. Jadi sulit untuk si ahli terapi ini menanyakan bagaimana kejadiannya atau menggali informasi tentang kejadian tersebut. Tapi dengan sabarnya si ahli terapi itu dengan melakukan berbagai cara, entah itu dengan bermain game atau hal apa, sehingga sabar dalam menghadapi si anak kecil tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di Learning Journal yang keempat.